Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Apsari. Terkait banyaknya peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku, pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk meningkatkan sistem pembangunan dan penerapan hukum di Indonesia. Ditemui usai menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan seluruh pimpinan kementerian dan pimpinan lembaga-lembaga negara di Kompleks Istana Negara baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo menyoroti masih banyaknya undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang perlu dievaluasi, mengingat banyak aturan-aturan tersebut yang keluar dari norma hukum yang berlaku. Menurut Ketua DPR, Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dengan melibatkan para pakar dan individu-individu yang berkualitas dengan latar belakang akademis yang kuat baik di DPR maupun di kementerian dan lembaga lainnya. Sehingga di masa depan dapat menghasilkan regulasi yang dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara Indonesia. Undang-undang yang dibuat itu banyak yang tidak sesuai dengan norma hukum. Kita perlu judicial review, termasuk soal perda, peraturan daerah ya. Nah, perda itu ada 3.000 sekian perda yang harus kita evaluasi. Nah, banyak hal yang ini menyangkut soal lari pembicaraan ke pembangunan hukum di Indonesia. Senada dengan Ketua DPR, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani turut menyoroti banyaknya aturan di Indonesia yang kurang sesuai dengan norma hukum. Menurutnya Indonesia perlu melakukan pembenahan penegakan hukum yang serius, mengingat sampai saat ini ada sekitar 3.000 peraturan daerah yang perlu dievaluasi. Kesempatan pertemuan tadi walaupun sifatnya informal, maka tentu ada pembicaraan yang seperti bagaimana merumuskan sistem pemilu ke depan yang terbaik lah ya, tidak semata-mata terbuka seperti itu, tapi juga tidak juga kembali kepada sistem tertutup seperti dulu. Dari Istana Presiden Republik Indonesia, Kristio TVR Parlemen melaporkan. Terkait permasalahan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang diajukan pemerintah, Komisi 5 DPR RI meminta jajaran Kementerian Perhubungan tetap mempertahankan kualitas pelayanan dan keamanan dalam menghadapi persiapan mudik Lebaran 1437 Hijriah. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Kementerian Perhubungan. Rapat membahas APBN Perubahan 2016 dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1437 Hijriah. Anggota Komisi 5 DPR RI, Syarif Abdullah Al-Kadri, mengatakan khusus pembahasan persiapan mudik Lebaran tahun ini, pemerintah harus betul-betul memberikan perhatian terhadap seluruh sarana, fasilitas, maupun infrastrukturnya agar tidak menimbulkan permasalahan saat terjadinya puncak arus mudik. Masalah mudik, ya tentu ini kan masalah yang sangat betul-betul mendapat perhatian. Jangan sampai nanti persoalan mudik ini menjadi permasalahan. Nah, itu tentu harus menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana bahwa mudik tahun ini harus sukses. Jangan sampai seperti beberapa waktu yang lalu sampai memakan korban kan. Guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang kerap memakan korban jiwa setiap tahunnya, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Nizar Zahro meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bekerja sama dengan Kepala Korps Polisi Lalu Lintas untuk mensosialisasikan pesan kepada masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan roda 2 sebagai angkutan mudik Lebaran. Mengingat tahun ini pemerintah berencana melakukan penghematan dan pemotongan anggaran di tiap-tiap kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Nizar Zahro berharap pemotongan anggaran jangan sampai mengabaikan keselamatan dan keamanan para pemudik. Kementerian Perhubungan kalau memang penghematan sudah instruksi dari Presiden dan tidak ada uang untuk kita meminta tambahan, ya mau tidak mau. Tapi prinsip dasarnya jangan sampai mengurangi khusus safety, keselamatan, transportasi, dan kepentingan masyarakat. Kalau untuk safety itu dikurangi, maka ini akan membahayakan kepada masyarakat. Siva dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Terkait pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden kepada DPR, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI berharap Komjen Tito Karnavian dapat merangkul para senior yang berada di tubuh kepolisian dan dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Edi Kusuma Wijaya, mengapresiasi keputusan Presiden yang telah memilih Komjen Tito sebagai calon tunggal Kapolri. Menurutnya, Komjen Tito telah memiliki banyak pengalaman dan prestasi dalam menangani berbagai kasus selama menjabat sebagai anggota kepolisian, baik pada kasus terorisme, narkotika, dan kriminalitas. Namun dirinya juga menyayangkan terjadinya pemotongan sistem regenerasi di tubuh Polri. Jika lolos dalam proses fit and proper test yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, Edi Kusuma mengharapkan agar Komjen Tito dapat merangkul para senior yang berada di tubuh kepolisian. Dirinya juga merasa yakin di bawah kepemimpinannya, Polri dapat berjalan baik tanpa adanya gesekan di internal Polri. Dirinya juga mendorong agar Tito dapat lebih sering melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan KPK, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih baik. Di dalam nanti kepemimpinan Pak Tito, itu Polri tambah solid. Kemudian di dalam penegakan hukum, khususnya terorisme, narkoba, dan korupsi, ini harus prioritas untuk beliau. Kemudian masalah senior junior tadi, saya rasa Pak Tito bisa mengakomodir bagaimana para senior dan mana satu liting misalnya, dan bagaimana junior di dalam penempatan tugas-tugas di jabatan di kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR RI Iputu Sudiartana mengatakan penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menjadi sejarah tersendiri bagi institusi Polri karena melangkahi para seniornya. Namun dirinya yakin Tito Karnavian dapat mengemban tugasnya dengan baik dan menghormati para seniornya. Putu mengharapkan agar Tito dapat mengakomodir para seniornya agar tidak terjadi kegaduhan di dalam internal Polri. Ia berharap di bawah kepemimpinan Tito nantinya, penegakan hukum dapat berjalan secara independen dan hukum benar-benar menjadi panglima. Pak Tito secara objektif, tidak ada tunggangan politik, tidak ada tim-tim di Komisi 3, tidak ada. Bapak Tito adalah independen. Nah sekarang ini hadirlah ya pemimpin yang memang independen penegakan hukumnya, tidak dibela oleh partai politik, kiri atau kanan. Ini Bapak Tito diharapkan independen, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Hukum dijadikan panglima. Itu yang kita harapkan kepada Bapak Tito bila mana terpilih nanti sebagai Kapolri. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam. Thank you.